Yasir Neneama bersama Anda di Kompas Petang, Saudara. Ada sejumlah prediksi formasi tim nasional di bawah Patrick Kluivert, Saudara. Banyak pihak dan juga media ini memprediksi Kluivert akan lebih banyak memainkan strategi menyerang. Antara lain strategi atau formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Ada sejumlah formasi pemain yang bisa jadi dimainkan dengan skema ini. Pasca bergantinya pelatih timnas, Saudara, ada sejumlah nama pemain yang disebut punya peluang kembali masuk ke skuad Garuda setelah sempat tidak dipanggil STY dalam sejumlah laga terakhir. Antara lain ada Elkan Bagot, kemudian ada Stefano Lillipali, dan juga ada Eliano Reinders. Kita lihat, Saudara, Elkan Bagot ini terakhir kali membela timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 yang digelar pada Januari 2024. Sempat disebut ada ketegangan dengan STY. Ada pula winger dari Borneo FC Samarinda yaitu Stefano Lillipali tidak masuk skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar yang disebut punya kendala fisik jika masuk timnas. Meskipun ia tampil gemilang bersama dengan Borneo FC di Liga 1 di tahun 2023 hingga 2024. Selanjutnya ada Eliano Reinders, Saudara, yang masuk di menit ke-46 menggantikan Sandy Walsh saat Indonesia menghadapi tuan rumah Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan absen dalam 2 pertandingan melawan Cina dan juga Jepang. Eliano tidak masuk dalam daftar susunan pemain Indonesia, namanya juga tidak ada di bangku cadangan. Para penggawa dan ofisial skuad Garuda mengucap salam perpisahan sekaligus berterima kasih kepada ex-pelatih timnas Shin Tae-yong, antara lain asisten pelatih Nova Arianto. Dalam akun Instagramnya, Nova bilang, terima kasih head coach dan coaches semua untuk semua pembelajaran selama ini. Ada terkadang senang, sedih, dan marah, tapi pastinya coaches semua akan selalu diingat dengan apa yang dibuat untuk sepak bola Indonesia. Sukses dimanapun berada, jangan pernah lupa coach punya keluarga di Indonesia. Unggahan itu dibalas langsung STY di kolom komen. Terima kasih Nova, dan mohon maaf saya tidak bisa bertahan hingga akhir. Tolong jaga baik-baik pemain lokal kita dan pergilah ke Piala Dunia. Sampai bertemu lagi dan terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Hampir seluruh pemain mengutarakan haru. Salah satunya Justin Hubner yang mengunggah di feed Instagramnya. Bersyukur atas segala hal yang kita capai bersama, karena Anda membawa saya dan Indonesia ke level lebih tinggi. Sangat berterima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang Anda berikan kepada saya. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut alasan pemberhentian kontrak STY karena komunikasi dengan pemain dan dinamika di timnas. Tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Wartawan harian Kompas Iksan Mahar pun pernah menulis soal sempat ada friksi STY dan sejumlah pemain diaspora. Ada harapan angin segar dari pergantian ini. Di dalam internal sendiri saya justru melihat ini adalah angin segar baru bagi skuad, terutama karena kita tahu yang pernah saya juga tulis sejak November kemarin bahwa sudah mulai ada friksi dan adanya kerenggangan hubungan antara Coach Shin dengan sejumlah pemain, terutama pemain-pemain diaspora yang datang dalam setahun terakhir di timnas, yang itu pun didasari oleh pola komunikasi yang tidak berjalan dua arah di antara para pemain dan Coach Shin, yang akhirnya membuat para pemain tidak nyaman di dalam skuad. Di satu sisi juga bagi para pemain yang sejauh ini sudah di blacklist oleh Coach Shin, misalkan kita bisa ambil contoh misalkan Elkan Bagot atau Sadil Ramdhani, bahkan pemain
penyerang berbakat kita seperti Ramadan Sananta dan Jens Raven, itu mereka akhirnya punya peluang untuk bisa masuk dan reguler main di timnas dengan pelatih baru nanti. Bicara nama Patrick Kluivert yang muncul sebagai nama pelatih baru timnas, pengamat sepak bola Gita Suwondo bilang wajar ada keraguan di publik karena rekam jejak Patrick sebagai pelatih masih kalah mentereng dibandingkan saat Patrick menjadi pemain bintang. Look up terhadap Patrick Kluivert pasti sangat tinggi. Ini yang saya harapkan akan membuat mereka ingin berbuat sesuatu terhadap Patrick Kluivert. Tapi kan kita bicara bahwa dia hebat sebagai pemain, belum dia hebat sebagai pelatih. Itu yang track record sebagai pelatih itu kan bicara sendiri ya. Di luar track record dia yang juga buruk dari kehidupan pribadinya. Tapi saya nggak mau menganalisa ke arah sana. Saya lebih ke arah bahwa dia juga dipecat pada saat menangani timnas Turki. Hanya 6 pertandingan pada saat dia menangani interim untuk Curaçao. Di term keduanya dia bersama Curaçao. Hanya menang 1 kali, 2 kali imbang, dan 3 kali kalah. Hal-hal seperti ini yang agak mempengaruhi, jadi overthinking saya juga, apakah ini akan bisa untuk menangani timnas. Tapi saya percaya bahwa Jay Izzes dan kawan-kawan punya kapasitas untuk bisa berbuat sesuatu. Karena mereka kan benar-benar total ya pada saat mereka sudah dinaturalisasi. Di tangan pelatih baru Patrick Kluivert yang baru saja diunggah akun resmi timnas Indonesia, skuad Garuda ditargetkan maju ke pentas Piala Dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, setelah Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih timnas Indonesia, kini muncul nama Alex Pastor dan juga Denny Lanzat yang dikabarkan akan masuk jajaran tim pelatih timnas Indonesia. Lalu bagaimana rekam jejak mereka dan seperti apa wajah timnas Indonesia dengan bergabungnya mereka? Kami bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung di Kompas Petang. Ada pengamat sepak bola Bung Wesley Tagalung dan juga koordinator Save Our Soccer Mas Akmal Marhali. Selamat petang Bung Wesley, selamat petang Mas Akmal. Selamat petang, Selamat petang, Mas. Ya, saya ke Mas Akmal dulu nih. Kluivert bergabung dengan timnas Indonesia, tentu harapannya adalah bisa membawa timnas Indonesia ke kualifikasi Piala Dunia. Tapi pertanyaannya, kalau apa menurut Anda langkah yang harusnya diambil Kluivert ketika pertama kali diamanahkan menjadi pelatih timnas Indonesia dan juga ada 2 asistennya? Ya, yang pertama ya membangun komunikasi, mengenal karakter pemain, itu jalan yang pertama harus dilakukan oleh Patrick Kluivert. Walaupun misalnya sebagai penggemar sepak bola, kalau ditanya apakah saya setuju dengan Patrick Kluivert, ya kalau saya punya pilihan beda. Patrick Kluivert misalnya Gus Hiddink atau Giovanni Pambrongkos misalnya. Karena tadi disampaikan ada jejak karir orang yang meragukan Patrick Kluivert ini sebagai pelatih karena belum ada prestasi yang diberikan untuk tim-tim yang sebelumnya dilatih, baik itu di level klub maupun di level tim nasional. Praktis prestasi terbaik adalah mengantarkan Young 20 juara Bilautan Eredivisie 2011-2012. Selebihnya bersama Curaçao, bersama Adana juga tidak cukup meyakinkan. Jadi kalau diminta apakah saya setuju, saya tidak setuju. Tapi masalahnya ini sudah keputusan dari federasi yang memberikan kepercayaan kepada Patrick Kluivert untuk memimpin tim nasional kita. Jadi saya cuma berharap kalau bahasa saya kan setiap orang punya keistimewaan masing-masing yang dalam bahasa saya adalah hoki. Dan hoki itu kemarin dimiliki oleh Sintayong, keberuntungan yang sangat luar biasa atau garis tangan. Ya, kita cuma tinggal berharap memberikan dukungan, semoga Patrick Kluivert yang di dalam kurikulum vitae-nya menangani sejumlah tim sebelum menangani tim nasional Indonesia, rekornya tidak begitu meyakinkan, ya semoga bersama Indonesia keberuntungannya ada. Kenapa saya katakan keberuntungan mungkin ada? Yang pertama, mayoritas pemain kita adalah pemain diaspora yang berdarah Belanda. Artinya secara filosofi bermain mungkin sudah punya filosofi yang sama, gitu kan? Dibina, dibangun atau digembleng dalam sebuah filosofi sepak bola di Belanda. Mayoritas seperti itu. Kita kan cuma hanya Jordi Amat yang dari Spanyol. Itu yang mungkin bisa menjadi bagian yang kita harus optimis bahwa mungkin komunikasi yang akan dilakukan akan lebih mudah. Jadi optimistis ya, Kluivert ini bisa membawa timnas Indonesia lebih baik. Termaksud tadi kata Anda ada hal positif gitu, ada komunikasi yang lebih baik dibangun. Bung Wesley, pendapat atau apa yang menjadi catatan Anda? Saya ya boleh kita melihat track record pelatih satu negara pun bisa jadi tidak sukses, apalagi track record Kluivert bukan pelatih yang sukses membangun tim dari
waktu yang lama, waktu yang cukup panjang ya untuk berkompetisi di kancah, apalagi kita berjuang di Piala Dunia. Sebelumnya kan dia oke lah di Adana di Turki level atas, tapi bersama Curaçao saya pikir itu bukan track record yang bagus untuk pelatih mau bicara di Piala Dunia. Karena Louis van Gaal pernah melatih Belanda, kan ribut juga sama pemain Belanda. Kalau memang itu alasannya, tapi kalau mundur lagi ya Mas Hasid, kebutuhan tim adalah menjaga komunikasi yang baik, menjaga harapannya. Kalau sudah tidak satu rel, sulit ya. Pelatih dan pemain kan harus satu rel. Tapi bagi saya, alasan bahwa pemain ikut menentukan strategi pelatih itu bagi saya sebuah risiko yang berbahaya, karena wewenang dan tugas pelatih itu mempertanggungjawabkan pilihan dia, game plan, strategi, dan taktik ya dia mempertanggungjawabkan hasilnya, bukan pemain yang mempertanggungjawabkannya. Jadi akan banyak pembahasan ini Mas Nasir. Kalau satu negara mungkin bahasa Inggris ada menjadi salah satu percepatan menyampaikan informasi yang lebih mudah diterima. Itu masuk akal karena semuanya pemain Belanda maupun dari Spanyol maupun dari Amerika itu bisa bahasa Inggris gitu. Mungkin nggak ini akan terjadi dengan Kluivert ini? Ya, sekarang komunikasi mungkin berjalan baik, tapi apakah benar tim ini ditentukan oleh kesepakatan sejumlah pemain sehingga kemudian terjadilah pergolakan? Itu terlepas dari itu, saya mengerti keberadaan timnas ini. Apakah pelatih itu tidak punya wewenang? Kalau itu alasan, ya memang SBY sudah harus meninggalkan karena ini kan biaya politik diaspora dan naturalisasi dengan percepatan dilakukan oleh tim federasi oleh lewat Erick Thohir, itu biaya politiknya mahal sekali untuk kemudian gagal. Ibarat mata uang logam itu Mas Yatir, sisinya itu pelatih, sisinya pemain. Kalau pemain tidak berada dalam sisi yang sama, uang itu nggak berlaku, nggak jalan. Nah ini yang mungkin dilihat oleh federasi. Nah, tapi PSSI akhirnya sudah memilih Patrick Kluivert gitu. Yang kita harapkan adalah dengan hadirnya Patrick Kluivert, kemudian ada 2 asisten pelatih ini tentu membawa Indonesia ke depannya untuk, ya di depan ini kan ada kualifikasi Piala Dunia. Apa yang menjadi catatan Anda ketika ada Patrick Kluivert, kemudian ada 2 asisten pelatih yang juga akan bergabung untuk menghadapi pertandingan yang depan mata nih, waktunya juga udah mepet. Ya. Tetap mau siapapun ya pelatihnya waktunya mepet kok. Ini kan kompetisi lagi jalan. Paling pemain itu kumpul 5 hari. Berkumpulnya mungkin yang dari Eropa langsung ke Australia. Saya nggak yakin mereka akan datang ke Indonesia. Dari Indonesia baru ke Australia. Mungkin ketemunya di Australia. Latihannya bersama. Belum pernah, tidak akan ada waktu untuk uji coba. Tidak akan ada waktu untuk lama-lama beradaptasi. Langsung chemistry itu terbangun. Mungkin chemistry yang kemarin terganggu menjelang pertandingan lawan Cina. Dan kemudian sampai sekarang kita lihat ya narasi komunikasi politik, komunikasi sepak bola yang dibangun oleh federasi dan para pengamat itu memperlihatkan masalah di situ. Mungkin dengan kehadiran pemain-pemain diaspora dan pelatihnya sekarang dari luar yang satu bahasa, satu karakter, mungkin itu dianggap lebih mempercepat chemistry. Kalau menjanjikan hasil belum tentu. Oke, ke Mas Akmal. Ada harapan tentu saja dengan adanya satu chemistry, kemudian pola komunikasi yang juga sudah senada begitu kan, sudah sama-sama satu kultur. Ini akan menjadi satu poin plus ya ketika Patrick Kluivert ini melatih timnas Indonesia untuk pertandingan di 2 bulan lagi. Menurut Anda ini saja sudah cukup atau ada hal-hal lain yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert sehingga memang benar dengan adanya pelatih baru ini Indonesia akan memberikan hasil yang baik di pertandingan ke depan. Tapi jangan dijawab dulu ya Mas Akmal. Kita akan membahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.